Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah online Smiling Kid. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa ya. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia yang Kau berikan kepada kami. Kalau sebentar kami akan beribadah bersama-sama, Tuhan memberkati mulai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Laskar Kristus, yes. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan dengan sukacita ya.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa kembali ya. Ya Roh Kudus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami untuk kami bisa mengerti, untuk tahu Tuhan akan apa yang Tuhan perintahkan. Berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan renungan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, saat ini kita belajar tentang Paulus ditangkap di Yerusalem. Masih kelanjutan minggu kemarin ya. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang keempat. Pasal 21 ayat 1 sampai pasal 20 ayat 27 sampai 40 dan pasal 22 ayat 1 sampai 29. Untuk ayat hafalannya terdapat di Roma pasal 12 ayat 1b. Bunyinya begini. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perpisahan dengan pena tua, jemaat Efesus sangat mengharukan. Mereka semua telah kembali ke Efesus, kecuali Titikus dan Trofimus. Mereka pergi bersama Paulus mewakili jemaat mereka. Paulus dan teman-temannya naik kapal di Miletus yang akan membawa mereka ke Patara. Dari situ mereka berganti kapal untuk membawa mereka ke Tirus. Di sebelah kiri nampak pulau Siprus, tapi tidak ada waktu untuk mampir karena mereka ingin segera tiba di Yerusalem sebelum hari raya Pentakosta. Di Tirus, para penumpang diperbolehkan turun dari kapal karena kapal itu akan merapat di sana selama 1 minggu untuk menurunkan barang-barang. Paulus dan teman-temannya memakai kesempatan ini untuk mengunjungi jemaat di Tirus, walaupun mereka datang dengan jumlah yang cukup besar. Mereka semua disambut dengan penuh sukacita dan boleh tinggal bersama sampai kapal berlayar kembali. Roh Kudus menyatakan kepada jemaat di Tirus tentang penderitaan yang akan dialami Paulus di Yerusalem. Mereka memohon kepada Paulus untuk tidak pergi ke Yerusalem. Tapi Paulus meyakinkan mereka, "Aku harus pergi, aku rela untuk menderita." Setelah 1 minggu berlalu, semua jemaat di Tirus termasuk para istri dan anak-anak mendampingi Paulus, Timotius, Lukas, Titikus, Trofimus, Sopater, Gaius, Sekundus, dan Aristarkus menuju ke pelabuhan. Mereka semua berlutut berdoa di tepi pantai sebelum mereka naik ke kapal menuju ke Ptolemais. Di tempat itu juga kapal berhenti selama 1 hari, sehingga mereka juga punya waktu untuk mengunjungi teman-teman mereka di sana. Pada akhirnya, mereka berlayar menuju Kaisarea. Di Kaisarea, Paulus dan kelompoknya mengunjungi rumah Filipus, sang penginjil yang telah dipilih menjadi salah satu dari ke-7 diaken di Yerusalem bersama dengan Stefanus. Sekarang, Filipus melayani di jemaat Kaisarea. Ia mempunyai 4 anak perempuan, dan mereka semua memiliki karunia bernubuat. Juga, di Kaisarea, Paulus diperingatkan untuk tidak pergi ke Yerusalem. Seorang nabi yang bernama Agabus mendatangi mereka. Ia mengambil ikat pinggang Paulus dan mengikatkan pada tangan dan kakinya sementara ia bernubuat. Demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini. Dia akan diikat orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Pada waktu mereka semua mendengar nubuatan Agabus, Filipus dan jemaat di Kaisarea serta teman-teman Paulus berusaha untuk membujuknya.
janganlah ke Yerusalem." Tapi Paulus berkata, "Mengapa kamu menangis dan menghancurkan hatiku? Aku ini bersedia, bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem demi nama Tuhan Yesus." Setelah beberapa hari menumpang di rumah Filipus di Kaisarea, berangkatlah rombongan Paulus yang sekarang bertambah besar jumlahnya. Karena ada juga beberapa orang dari jemaat di Kaisarea yang ingin ikut serta. Orang dari Kaisarea mengenal seorang bapak di Yerusalem yang bernama Manason dan Siprus. Dia sudah lama menjadi pengikut Tuhan Yesus pada waktu tiba di rumahnya. Ia menerima kedatangan mereka, menumpang di rumahnya. Mereka semua sangat bersyukur kepada Tuhan, karena biasanya seluruh rumah di Yerusalem penuh karena banyak orang yang datang merayakan hari raya Pentakosta, dan pada saat seperti itu sangat sulit untuk mencari tempat tinggal. Hati Paulus berdebar-debar waktu ia masuk pintu gerbang kota Yerusalem. Inilah kota yang dipilih dan dikasihi Allah. Di tempat ini, Roh Kudus dicurahkan ke atas para rasul sekitar 30 tahun yang lalu. Pada waktu 3.000 orang memberikan diri untuk dibaptis. Di tempat ini pula gereja mula-mula berdiri. Semua jemaat di Yerusalem menyambut dengan sukacita kedatangan saudara-saudara dari jemaat bukan Yahudi. Dan pada hari berikutnya, rombongan Paulus yang pergi bertemu dengan Yakobus, pemimpin jemaat di Yerusalem. Para penatua semua sudah berkumpul. Mereka menyambut kawan-kawan sekerja Paulus. Satu kekhawatiran timbul di dalam hati jemaat di Yerusalem. Sebentar lagi orang Yahudi dari daerah Efesus dan sekitarnya juga akan datang di Yerusalem. Pasti mereka tidak senang bertemu dengan Paulus, di mana mereka pernah berusaha untuk membunuhnya. Ternyata, apa yang dikhawatirkan oleh mereka memang sungguh terjadi. Beberapa hari kemudian, orang-orang Yahudi dari daerah Efesus melihat Paulus di kota bersama dengan Trofimus orang Efesus itu. "Hei, lihat, bukankah itu Paulus bersama orang Yunani itu?" Mereka berbisik satu kepada yang lain. Dialah penyebabnya sehingga banyak orang Yahudi mulai percaya pada Yesus. Kali ini dia tidak akan luput. Kita akan menangkap dan membunuhnya. Waktu Paulus memasuki bait suci, orang-orang Yahudi itu sudah menunggu. Mereka menghasut orang-orang lain dengan berteriak, "Hei orang-orang Israel, inilah orang yang di mana-mana mengajarkan kepada semua orang untuk menentang bangsa Israel, hukum Taurat dan juga bait suci ini. Sekarang ia malah membawa orang-orang Yunani memasuki rumah Tuhan ini dan membuat tempat kudus ini menjadi najis." Sebenarnya apa yang dikatakan mereka tidaklah benar. Paulus tidak membawa Trofimus ke bait suci, tetapi orang banyak percaya apa yang dikatakan oleh orang Yahudi dari Efesus. Gemparlah seluruh kota, dan mereka menyeret Paulus keluar dari bait suci. Dan seketika itu juga pintu gerbang ditutup. Mereka berseru, "Bunuh dia, enyahkan dia, bunuh dia." Orang banyak terus berseru sambil mereka memukul dan menendang Paulus. Seluruh kota itu menjadi sangat gaduh. Berdampingan dengan bait suci terdapat markas tentara Roma di benteng Antonia. Waktu mendengar huru-hara itu, kepala pasukan segera bergerak dengan prajurit-prajurit dan perwira-perwira. Mereka segera berlari ke halaman bait suci untuk mengetahui sebab keributan yang hebat itu. Tetapi mereka tidak dapat mengetahui penyebabnya. Mereka hanya dapat menyaksikan Paulus ditendang dan dipukuli. Mereka segera membawanya keluar, dan di tengah-tengah orang banyak membelenggu dan membawa ke markas mereka. Waktu mereka berjalan menaiki tangga, para prajurit harus mendukung Paulus untuk melindungi ia dari kemarahan orang banyak yang berdesakan
di sekitarnya sambil berteriak, "Bunuh dia! Bunuh dia!" Waktu Paulus sudah sampai di markas, Paulus bertanya kepada kepala prajurit dalam bahasa Yunani kalau ia diperbolehkan bicara kepada orang Yahudi dari atas. "Oh, kamu bisa bicara bahasa Yunani? Kalau begitu, apakah kamu orang Mesir yang baru-baru ini menimbulkan pemberontakan dan melarikan 4.000 orang pengacau bersenjata ke padang gurun?" Bukan aku," kata Paulus. "Aku adalah orang Yahudi dari Tarsus. Bolehkah saya bicara kepada mereka?" "Ya, silakan." Paulus berdiri di tangga dan menggerakkan tangannya agar orang banyak itu tenang. Kemudian ia mulai berbicara. Paulus berbicara kepada kaum Yahudi. "Aku adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik oleh Gamaliel dalam hukum Taurat, sehingga aku menjadi orang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut Yesus sampai mati." Imam besar dan tua-tua majelis dapat memberi kesaksian tentang hal ini. Pada suatu hari dengan membawa surat dari imam besar, aku ke Damsyik untuk menangkap pengikut-pengikut Tuhan Yesus di sana. Tetapi dalam perjalanan, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit dan mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah dan kudengar suara yang berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" "Siapakah engkau, Tuhan?" aku bertanya. Dan suara itu menjawab, "Akulah Yesus orang Nazaret yang engkau aniaya itu. Bangkit dan pergilah ke Damsyik." Aku harus dibimbing masuk ke kota itu karena sinar terang itu telah membutahkan mataku. Pada waktu aku tiba di Damsyik, datanglah seorang yang bernama Ananias. Katanya, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan lihatlah. Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang sudah kamu dengar." Saat itu juga aku dapat melihat lagi dan kembalilah aku ke Yerusalem. Pada waktu aku berdoa di bait suci, rohku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat Tuhan berkata kepadaku, "Lekaslah, segeralah tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Pergilah, aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain." Orang-orang Yahudi mendengarkan dengan tenang sampai Paulus mengucapkan kalimat terakhir bahwa Allah mengutus dia berkhotbah kepada bangsa-bangsa lain karena mereka tidak dapat percaya kalau anugerah Tuhan Allah diberikan juga bagi bangsa-bangsa lain. Karena itu mereka mulai berteriak, "Bunuh dia, dia tidak boleh dibiarkan hidup, bunuh dia." Sekali lagi, para prajurit Roma harus menyelamatkan Paulus dari kemarahan orang banyak. Mereka segera membawanya ke dalam markas dan menahannya di sana. Tapi, setelah Paulus mengatakan kepada mereka bahwa ia adalah warga negara Romawi, mereka tidak menyiksa atau menghukumnya. Adik-adik, Paulus membawa 2 macam persembahan. Apakah kedua persembahan itu? Iya, uang dan jemaat. Dari manakah asal uang itu? Dari jemaat bangsa-bangsa lain yang didirikan Paulus. Yang ketiga, dari manakah jemaat-jemaat itu berasal? Betul, dari gereja-gereja yang didirikan Paulus. Saat mendengar kata persembahan, kita mungkin berpikir tentang uang ya, tetapi ternyata ada bentuk persembahan lain, seperti Rasul Paulus membawa persembahan berupa jiwa-jiwa sebagai hasil dari pemberitaan Injil yang dilakukannya. Kita pun dapat memberikan persembahan kepada Tuhan.
dalam bentuk selain uang, yaitu tubuh kita sebagai suatu persembahan yang hidup. Memberi persembahan dalam bentuk uang kepada Tuhan itu baik, tetapi memberi tubuh kita berarti memberikan seluruh hidup kita. Ini adalah persembahan yang terbaik. Tuhan sangat senang dengan persembahan ini. Kalau kita memberi tubuh kita, kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan, memuji Tuhan dan hidup taat kepada Tuhan. Rasul Paulus juga mempersembahkan seluruh hidupnya pada Tuhan. Ia rela menderita dan mati bagi nama Tuhan Yesus, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi Dia. Berita Injil yang ia beritakan tetap sama. Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling celaka. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan Yesus walaupun ia harus menderita karena Dia. Ayo, siapa yang pingin seperti Paulus? Iya, pasti kita rindu ya, pingin seperti Paulus ya. Paulus mempersembahkan tubuhnya. Paulus dipakai Tuhan di dalam memberitakan kabar keselamatan. Kita pun mau ya untuk menceritakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang di sekitar kita, teman-teman kita, supaya mereka pun bisa mendengarkan tentang kabar keselamatan. Terus semangat ya, terus setia ikut Tuhan Yesus. Yuk, kita berdoa ya, kita tutup ibadah kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan kepada kami semuanya. Tuhan pakai Paulus, pakai kami juga Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu, terus setia di dalam mengikut Engkau. Tuhan berkatilah bangsa kami Indonesia, kiranya kasih damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas negeri kami. Tuhan berkatilah pula gereja kami Sentro Tuhan. Terima kasih, berkatilah orang tua kami, kakak adik kami. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu di hari-hari yang kami lalui. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati dari awal sampai pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa ya adik-adik di ibadah Smiling Kid hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.